Halo teman-teman, pagi ini saya akan mengajak teman-teman kontrol pertama pada budidaya bawang daun yang kita selesai tanam 2-3 minggu sebelumnya. Sebelumnya saya sempatkan dulu membuka semayan bibit cabai yang telah ini kondisinya usianya kuranglah 1 bulan. Varietas yang saya tanam TM Thunder yang saya akan tumpang sarikan pada budidaya bawang daun. Sambil berjalan teman-teman, nah, saya selalu berharap dari setiap video yang saya upload selalu ada hal dan nilai positif yang bisa teman-teman petik. Saya semai pinggir kolam tambak. Jadi maksudnya untuk menjadi seorang petani tidak perlu tempat dan waktu yang ideal, sambil berjalan saja. Tapi sebelum itu saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seputar pertanian. Saya doakan semoga kita selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu. Nah, ini teman-teman cabai yang juga kita tanam beberapa minggu sebelumnya. Jadi kondisinya seperti ini. Tuh. Masih sedikit stres akibat perendaman mycorrhiza dan trichoderma. Tapi ini akan sehat pada waktunya teman-teman. Jadi biarkan saja dulu. Sebelum akhirnya nanti kita akali dengan pemberian fungisida dan pupuk. Nah, di sektor selanjutnya ini tanaman budidaya cabai dan kentang yang telah saya panen. Untuk kentangnya sedang dibersihkan. Nah, kenapa saya tunjukkan? Untuk memberi sedikit clue atau petunjuk kondisi pekerjaan yang saya sedang lakukan. Nah, tinggal finishing akhir teman-teman. Kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini kembali semula, sebelum untuk kita siap tanam kembali. Nah, tinggal pembersihan ini nih. Aduh, runtah. Nah, ini nanti kita akan bersihkan tuh. Tinggal 2%-an lagi lah sebelum akhirnya sebentar lagi kita akan menuju ke lokasi budidaya bawang daun. Nah, sudah saya bersihkan cangkul ulang. Nanti kita tutup kembali dengan mulsa yang ala kadarnya walaupun sudah cumpang-camping. Oke. Sampai di lokasi yang saya sebutkan dan janjikan teman-teman. Nah, ini adalah tahap kontrol awal, di mana dari sini kita dapat menentukan jenis pestisida, baik itu fungi maupun insektisida yang akan saya pakai, teman-teman. Nah, di sini sayangnya saya tidak dapat mengaplikasikan herbisida selektif pada budidaya bawang daun yang saya tanam. Alasannya kenapa? Tentu saja ada tanaman cabai di tengah bawang daun yang saya tanam. Jadi karena sifat herbisida yang biasa dipakai itu selektif, jadi ini cabai akan mati, jadi tidak bisa. Kemungkinan paling besar adalah kita
kita bersihkan dengan menggunakan metode tangan, atau istilahnya kita ramas atau kita cabuti. Nah, menggunakan tangan pegawai. Lanjut untuk kondisi bawang daunnya, teman-teman. Nah, ini adalah tunas baru anakan yang dibawa oleh si bawang daun dari tempat asalnya. Jadi bukan anakan baru yang dari sini. Nah, ini juga penyakit bawaan dari sananya. Nah, terlihat jelas. Di sini nampak kuning. Dimana ini masih stres, teman-teman. Stres akibat sama perendaman mycorrhiza dan trichoderma, teman-teman. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, tuh, padahal gulmanya sudah siap diaplikasikan. Nah, kita jalan-jalan saja dulu untuk melihat dan menentukan perlakuan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tapi saya sampai di lokasi selanjutnya. Sebut saja area 2 atau lokasi kedua biar lebih keren. Nampak sekilas lebih menjanjikan dan lebih bagus. Coba kita dekati dulu. Kita coba lebih dekat. Nah, ternyata benar, kondisinya lebih menjanjikan, teman-teman. Juga lebih bersih. Pasalnya tidak ada cabai yang menghalangi pandangan. Tapi nanti pastinya kita akan tanami cabai. Dan yang pasti akan saya aplikasikan herbisida selektif. Pasti ini, teman-teman. Nah, kondisinya sama. Penyakit bawaannya sama, Alternaria. Stresnya sama, anakan masih anakan bawaan. Karena pada saat saya tanam kondisi bibit bawang daun yang saya tanam sedang ada dalam posisi atau situasi sedang hamil. Seperti itu kurang lebih. Coba kita terus masuk. Takutnya ada gejala cendawan fusarium, teman-teman, yang mengakibatkan nantinya bawang daun yang kita budidayakan itu terkena moler atau busuk batang. Tapi sejauh pengalaman saya melakukan pengaplikasian pencelupan dengan menggunakan metode trichoderma dan giogladium, itu kondisinya aman, teman-teman. Nah, ini kondisi ideal untuk kita mengaplikasikan herbisida selektif pada budidaya bawang daun. Gulma yang bertebaran cukup membuat repot nanti kalau 1 minggu dari sekarang tidak segera diaplikasikan. Nah, kita sudah naik. Nah, di sini lebih parah, di mana tekinya itu sudah hampir sejajar. Nah, kita harus segera mengaplikasikan herbisida selektif, wajib. Tuh, tekinya sudah hampir masuk satu jajar dengan bawang daun. Nah, terutama di sini. Padahal 99%
Jangan 99%, kita cuma manusia biasa. Tapi 90% lah bawang daun yang saya tanam itu keadaannya sehat. Alhamdulillah. Nah, video ini juga sekaligus menjawab tentang beberapa pertanyaan teman-teman, dan dari mulai pupuk apa, usia berapa, insektisida dan fungisida apa, tepatnya perlakuan dimulai dari umur berapa tentang budidaya bawang daun. Nah teman-teman, ya, ciri fisiknya kurang lebih seperti ini, dimana perlakuan yang bisa kita mulai atau saya mulai biasanya dimulai dari umur 2 sampai 3 minggu, kurang lebih seperti ini lah ciri fisiknya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi pertama tanaman bawang daun yang ditanam, kedua situasi dan kondisi lahan atau gulma ataupun apapun itu. Oke, kita lanjut ke area terakhir. Ini lahan yang terakhir atau sebut saja area 3, tempat lahan asal 2 tempat bawang daun yang kita tanam di lahan yang barusan kita review. Untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu masih satu bibit dengan yang kita tanam di lahan yang 2 baru saja saya tunjukkan. Nah, sedangkan untuk yang atas sebentar. Nah, untuk yang sebelah sini terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Sampai yang atas itu saya datangkan dari tempat berbeda. Nah, kondisi bibit bawang daunnya sebesar ini. Nah, kondisi setelah ditanam kurang lebih seperti ini. Usianya baru 1 minggu kurang. Kita tanam dulu 1 minggu kurang, dimana untuk yang sebelah ini baru kita tanam terakhir hari apa ya, lupa, sebentar saya ingat dulu, antara Selasa Rabu, pokoknya 1 minggu dari sekarang lah. Nah, karena masih ada sisa, jadi kita cangkul, kita tanam, cangkul, tanam, cangkul, tanam, sampai akhirnya ke sebelah sini. Ini kita tidak celup pakai trichoderma dan mycorrhiza, sengaja sebagai bahan perbandingan dan sekolah saya pribadi. Nah, sebagai bahan pengamatan. Nah, untuk yang sebelah sini, ini baru terakhir kemarin saya tanam. Jadi baru kemarin selesai saya tanam. Nah, di sini gulutan atau paritan yang saya buat pun masih ala kadarnya, belum tinggi, manakala nantinya saya berencana akan memberikan pupuk kandang susulan, karena semua lahan yang saya tanam bawang daun itu belum saya pupuk, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu dulu video saya kali ini. Kenapa saya tunjukkan sebagai clue atau kabar saja kemana saja saya 1 minggu ini. Nah, sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload.
Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.